Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Desti Aryani, CNPM 18 17 05 1039. Di sini saya akan menjelaskan tentang uap uap machine learning. Nah, yang pertama yaitu time series. Langsung aja di soal time series. Yang pertama kita disuruh penjelasan data dan analisis data. Lalu apa isi data itu? Nah, di sini ada kodenya yaitu MyData RichSF Winnipeg Dataset. Nah, sebelum kita sudah menginstal datasetnya terlebih dahulu, yaitu Winnipeg Dataset ini, RichSF, lalu kita running. Kita running sampai selesai. Oke, selanjutnya ini read.csv Winnipeg dataset.csf-nya sudah selesai di running. Lalu selanjutnya kita akan merunning str mydata. Nah, saat di running str mydata-nya itu akan menampilkan hasil seperti ini. Dia menunjukkan data frame. Oh ya, sebelumnya data ini tuh adalah data pemetaan tanaman menggunakan kumpulan radar optik gabungan yang didapatkan dari machine learning repository. Nah, selanjutnya kita bisa view my data. Nah, di view my data ini ntar kita akan diarahkan ke tabel my data, dan tabel ini isinya data-data dari yang sudah didapatkan dari Winnipeg dataset tadi yang sudah kita download. Ini data-datanya, tabelnya. Terus, oke, selanjutnya kita akan merunning yang plot MyData, 84 tipe L ini. Ini maksudnya karena datanya begitu besar, jadi kita ambil plot di kolom yang 84 saja. Terus kita running. Kita tunggu sampai runningnya ini selesai. Nah, dia akan menghasilkan plot seperti di gambar ini. Di sini ada MyData 84, lalu di sini dari 0,05 sampai 0,35. Jadi ini untuk plot dari data Winnipeg dataset.csf tadi. Lalu selanjutnya kita bisa ke soal nomor 2, yaitu clustering secara parsional dan hierarkikal. Di sini kita disuruh analisis matrix distance dengan time series. Pertama itu kita bisa install package DTW dulu, lalu ntar kita bisa dst_mydata, dis mydata 1:300 min 1, lalu metode DTW. Nah, di sini tuh maksudnya untuk mencari distance dengan time series, kita gunain library DTW ini. Jadi kita install dulu ya package DTW-nya. Tadi sih saya sudah mencoba menginstal package DTW-nya. Nah, ini tandanya bahwa dia sudah selesai diinstal, lalu kita dst mydata aja langsung. Nah, ini karena datanya ini terlalu besar, jadi kita kita ambil data 1 sampai 300 saja. Karena terlalu besar datanya, lalu kita run. Kita tunggu sampai selesai. Agak lama memang untuk di sini.
tunggu sampai dia selesai. Nah, jadi tadi my data this my data 300 min 1 metode DTW ini udah selesai kita running. Terus selanjutnya kita ke partitional dengan K-means, lakukan elbow graphic analysis sama grafik plotnya. Oke, jadi di sini untuk yang pertama itu ada data.kmeans, lalu my data 1. Sini langsung kita running aja. Nah, ini udah di running, lalu kita bisa view data.kmeans-nya. Nanti kita langsung diarahkan ke tabel berisi data.kmeans ini. Jadi ini data-datanya. Ini tadi adalah data dari Winnipeg dataset.csv itu. Lalu kita bisa str data.kmeans, kita run lagi. Nah, di sini dia akan menghasilkan data ini. Ntar dia akan muncul data ini. Lalu selanjutnya kita data K-means. Nah, di sini dia juga akan muncul data seperti ini. F1, F2, F3 dan seterusnya sampai F174. Lalu di sini ada reach max, get option max print-nya omitted 325.829.000 rows. Lalu di sini kita di data.kmeans as.matrix scale data.kmeans ini kita untuk menyamaratakan semua tipe untuk clusteringnya. Jadi dengan mengubah semua datanya menjadi matriks menggunakan nih as.matrix ini. Lalu kita coba running. Ini kita tunggu lagi sampai dia selesai running. Dan ya mungkin akan lama lagi. Ini udah, lalu kita str data.kmeans. Nah, dia itu akan muncul num kayak gini, lalu ada dim names list of two gitu. Ada attr kayak node, ini apa nih, char. Lalu tuh ada scout center, names dan names. Lalu selanjutnya kita akan elbow graphic analysis untuk mencari banyaknya cluster yang direkomendasikan. Jadi di sini kita disuruh nge-elbow. Di sini kita gunain WSS as apply 1 ini 1:10. Jadi lalu di sini ada function k. Jadi k itu merupakan parameternya. Lalu 1:10 ini untuk mencari pemodelan cluster 1 sampai 10 cluster kayak gitu. Terus di sini ada buka kurung kurawal K-means dalam kurung data.kmeans, k, yang tadi k itu adalah parameternya, terus ada end start. Nah, di end start ini fungsinya untuk K-means itu akan dijalankan selama 15 kali. Jadi kan end startnya sama dengan 15. Lalu ada Nah, terus dari 15 kali ini dia diambil hasil yang terbaik. Lalu ini ada iter.max sama dengan 10. Nah, di iter.max sama dengan 10 ini maksudnya kita akan mengiterasi maksimalnya itu 10 kali tiap fungsi itu dijalankan. Jadi setiap fungsi itu dijalankan, dia akan diiterasi maksimalnya 10 kali. Lalu $tot.withins. Nah, ini kita running aja PSS-nya sampai dia muncul.
kita tunggu sampai selesai. Jadi kita tunggunya sampai selesai. Nah, jadi ini Elblow-nya kita udah selesai. Dia akan muncul di sini ada WSS num seperti ini. Lalu kita akan ngeplot ini, ngeplot Elblow. Jadi ntar kita akan lihat plotnya. Nah, ini dia hasil plot dari WSS-nya. Di sini ada WSS 3,0 E ditambah ini 0,7 sama 4,5 E. Lalu di sini ada 2 sampai 10 di sini nom. Ini adalah num of clusternya. Lalu selanjutnya kita akan ke K-means. K-means-nya di sini ini untuk K-means-nya. Di sini kita gunakan set sheet 1 2 3. Kita akan running ini. Kita coba run. Kalau sudah, kita akan running my data K-means data.K-means centers 60 and start sama dengan 25 ini. Maksud dari data.K-means ini yaitu data yang dipakai, jadi dia itu data yang dipakai. Lalu untuk centers ini sama dengan 60. Jadi dia banyaknya cluster itu sama dengan 60. Lalu and start itu fungsi K-means itu ada dijalanin sebanyak 25 kali kayak gitu. Jadi yang diambil tuh nanti dari 25 itu yang diambil cuma hasil terbaiknya gitu. Lalu ini di run. Tunggu sampai runningnya selesai. Jadi tadi kita kan nge-run yang mydata.K-means, yang K-means, data.K-means, yang centernya 60 dan end startnya 25. Terus kita print mydata.K-means. Itu bakal muncul hasil runningnya tuh kayak gini. Di sini K-means clustering with 60 cluster of size sekian. Terus ada cluster means-nya. Tuh, ini untuk hasil runningnya. Nah, ini within cluster sum of squares by cluster. Lalu dia ada between underscore SS, total SS sama dengan 72%. Jadi available components-nya ini cluster, center, totes, within, between, size, iter, dan eval. Lalu ada warning did not converge in specified number of iteration. Lalu selanjutnya kita akan running yang bagian hierarchical ini. Di sini kita bakal lakuin clustering dengan metode average. Jadi kita running yang mydata.hc ini class dan kurung dst underscore mydata method average. Kita running. Terus kita akan lakukan plot dendrogram. Ini kita akan menampilkan plot dendrogramnya. Nah, ini hasil dari cluster dendrogramnya. Lalu yang terakhir kita bakal cut tree atau misahin dendrogram tadi itu yang ini jadi 4 cluster.
Ini hasilnya. Lalu selanjutnya di sini untuk yang nomor 3 yaitu decision tree. Kita disuruh untuk classification dan prediksi menggunakan decision tree. Nah, untuk yang pertama itu kita akan ngerit datanya lagi pakai MyData, read.csv, terus Winnipeg dataset.csv. Kita run, tunggu sampai runnya selesai. Nah, selanjutnya kita akan di sini mengubah kolom menjadi faktor untuk dilakukan uji klasifikasi dengan as faktor ini. Kita pakai MyData, 1, as.factor MyData, 1. Lalu kita run. Selanjutnya kita diminta untuk memisahkan 80% data training dan 20% data test. Di sini kita gunakan set.sheet 111, lalu kita running. Lalu data sampel ini kita run. Lalu trend MyData data sampel sama dengan 1, dan yang ini data test MyData data sampel sama dengan 2. Ini untuk data trainingnya, ini untuk data testnya. Kita running. Di sini akan muncul data test dan trainnya. Lalu kita diminta untuk menjelaskan model decision tree yang dihasilkan. Di sini kita akan install package party terlebih dahulu. Kita install. Kita tunggu sampai install package partinya selesai. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita data plot. Kita running. Oke, jadi kalau udah di running ini, kita akan coba running yang plot my datanya. Ini lagi proses runningnya. Nah, ini hasilnya. Hasil runningnya, kita akan lihat plotnya. Nah, ini untuk plot dari trennya. Jadi ini untuk hasil decision tree yang dihasilkan. Lalu selanjutnya kita akan jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Lalu kita akan uji data training dengan pakai pred train, lalu predict mydata.dt train -1. Kita running. Maaf, kita ulang. Tunggu. Oke, selanjutnya ini setelah di running tadi dia akan muncul di sini pred trainnya, lalu kita akan running. Ini. Kita running. Dia akan muncul ini. Dan min dari pred trainnya 0,99 sekian. Lalu untuk yang tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing, sini kita akan running datanya. Kita langsung aja running dan kita tunggu sampai selesai. Dan untuk data trend tadi yang udah kita running, ini untuk hasil tabelnya. Lalu tadi kan kita running yang bagian ini dan dia akan keluar hasil ini dengan peminnya 0,98. Dan ini hasil dari tabel data testnya. Sekian presentasi saya untuk soal nomor 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.